Pak Dharma, ini kita bicara, ya ini saya dengar COVID akan naik lagi di bulan Januari. Anda kan cukup, apa ya, cukup vokal lah ya, bersuara tentang COVID ini. Menurut versi Anda, ini konspirasi. Konspirasi. Iya, kok bisa ditentuin jadwalnya ya? Karena mereka Tuhan. They are playing God. They are playing God. Yes. Mereka berlaku seperti Tuhan. Memang itu tujuannya. Ingin menggantikan posisinya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dunia nih diganti, dunia dikontrol ya. Yeah. Ya. Jadi sekarang menguasai dunia itu tidak harus melalui perang sebenarnya ya. Memang ini yang disebut dengan neokolonialisme. Neokolonialisme, penjajahan cara baru. Gaya baru. Gaya baru. Dikontrol dengan virus saja. Dengan penyakit aja. Oke, saya flashback. Oke. Yang masalah virus ini adalah kontrol populasi. Mereka mempunyai agenda 3. Yang pertama, money, power, control population. Dia peralihan antara perang fisik, kemudian mulai dengan penjajahan sistem ekonomi. Money dikuasai lewat institusi swasta, IMF, dan Bank for International Settlement yang ada di Swiss. Oh, oke. Nah itu kemudian mereka sebagai regulator ya kuasai, dan akhirnya masuk ke power. Mereka dapatkan power dari mana? Ya dari memainkan krisis, lalu negara perlu hutang. Oh, jadi mereka mengontrol dengan memberikan utang ya kepada negara-negara yang akan dikuasai. Iya. Tapi ini skenario-nya. Ya, itu skenario-nya. Jadi itu dulu dibuat. Terus? Itu dulu krisis dibuat supaya kita help kan. Ya. Jadi ini by design juga. Berikan masalah, cipta reaksi, lalu mereka yang berikan solusi. Tapi menjerat. Debt trap. Jebakan maut. Jebakan utang. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam program terakhir. Kontrol populasi. Nah, kontrol populasi dia menggunakan powernya untuk membuat sistem yang harus menjadi syarat bagi people, bagi populasi, bagi rakyat dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kontrol populasi. Tetapi jebakan sistem ini yang dibuat adalah jebakan maut. Karena kalau tidak diikutin, dia tidak bisa beraktivitas seperti yang ada sekarang, dengan segala macam persyaratan yang memang dibuat sulit supaya tunduk, bukan tunduk sama Tuhan, sehingga iman sedang digoncang bagi kita atau siapapun juga yang kaleng-kaleng imannya, pasti goncang. Dengan bahasa yang selalu saya temukan, habis bagaimana? Kami nggak bisa masuk mall, kami nggak bisa terbang, kami nggak bisa makan. Dia mengignore iman kita kepada Tuhan. Makanya Pancasila sedang digoncang. Kita sekarang dibatasin atau untuk apa tatap muka sempat ya? Ya. Dibatasin kalau tatap muka bersalaman. Citizen. Oh, oke. Tidak tatap muka berarti netizen. Dibatasin untuk bersalaman. Ya. Kita jadi netizen sekarang, bukan citizen. Nah, kalau kayak gini masih citizen. Oh, jadi itu bedanya citizen sama netizen ya. Tergantung internet. Iya. Dibatasin untuk berkumpul. Ya, itu polanya. Kenapa? Manusia hakikatnya adalah gathering, bergandengan tangan, gotong royong. Karena malu sosial. Ya. Nah, dibikin yang sudah dibikin terbiasa seperti itu, lalu kemudian di-cut. Goyang. Dan tubuh juga goyang. Semua sel-sel jadi goyang. Ngejas. Stres. Dan langsung itu kekebalan drop. Ya, ini yang tidak pernah dipelajari di sekolah, dan ini tidak pernah dikasih tahu. Oke. Bahwa what you think itu akan, apa yang kita pikirkan itu akan otomatis direspon oleh tubuh dan akan keluar racun-racun di dalam tubuh. Contohnya. Otomatis ya? Otomatis. Iya. Pasti. Langsung ada asam keluar. Nah, itulah hormon yang beracun. Itu semua dari pikiran. Dari pikiran. You are what you are thinking. Yes. René Descartes. Ya, Right. saya berpikir maka saya ada. Iya, tepat sekali itu. Wow. Sempat ada kemarin kita dihimbau ya untuk tidak perlu ke tempat ibadah ya. Sempat. Itu termasuk ke sana ya. Karena kan kita sebenarnya sedang digiring supaya lupa Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Makanya kalau di Muslim dibilang ini sistem Dajjal. Kalau di Kristen itu Antichrist. Al-Masih Ad-Dajjal. Kita sengaja digiring ke sana supaya apa? Stop. Tinggalkan Tuhan.